كل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Pak Iwan, surat apa Pak Iwan? Surat Hud. Surat ke-11 ayat 6. Surat 11 ayat 6. Ayat 6. Wa justu. Ya. Wa ma min dabbatin ya. Halaman 222. Ya, 222. Wes. Mau cantik tuh. Tanggal 11 bulan 11. Ayatnya 222. Wes. Harbolnas. Allah, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور walain La ya'usum dengan la ya'usum kafur walain azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur illal ladzina sabaru wa 'amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir wala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Surat apa? Agus. Al-Maidah. Al-Maidah halaman Al-Maidah 121 ayat 77. 121. Al-Maidah 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء Fadallu. السبيل Oh ya, lanjut. وأضلوا عن سواء السبيل Adallu pertama, yang لعن kedua الذين wadallu. Ada adallu, وأضلوا ada عن dallu. سواء Wadallu. Yang akhirnya wadallu. وضلوا من Sebelumnya قبل adallu. وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Oh, Ustaz Umar, surat apa? Surat An-Nahl. An-Nahl, ya An-Nahl. 16 ayat Ya 73. 1673. Halaman 275. Tolong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tilawah nih ya. Surat An-Nahl ayat 73. Tafadhal istamir Ustaz Umar, Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب
إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Oh, alhamdulillah. Padahal surat apa, Padahal? Surat 26. Asy-Syu'ara ya. Halaman 37. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara 370 ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma taro al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Wa awhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahr fanfalaqo fakana kullu firqin kattawdil azim wa atlafna sammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in summa aqraqnal akharin inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim watlu alaihim naba'a Ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin qala hal yasma'unakum ittada'un aw yanfa'unakum aw nadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yasfin walladzi yumituni summa yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin rabbi habli hukman wa alhiqni bis-solihin. Oh, sadaqallah. Pak Lutfi, surat apa? Al-Baqarah, Ustaz. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah sekarang ayat ayat ke 197 halaman 31. tentang haji ya. Oh. Ya, Ustaz. Al-Hajju. Ya, ayat. A'udzu
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله. Kelas Mulai Fusilat Sat 39 surat 41 ayat 39 4139. Oke, baik. 481. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma ihtazzat wa rabbat innal ladina ahyaha la muhyil mauta enggak pakai nah innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir innal ladina yulkhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamati a'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir innal ladina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladina amanu hudaw wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa yang jadwal kultum di grup ya? Habib. Kita lihat dulu. Wah, Habib nggak datang. Belum ada info Habib. Belum ada info. Padon kultum Padon. Halo. Silakan. Masih di mute, Padon. Padon, jangan di mute. Unmute dulu. Nah, Ya, oke. kultum. Monggo. Nggak disiapin nih. Iya. Cari yang ada aja deh ya. Ya udah, siap gerak. Baik, sebentar belum ketemu nih. Waalaikumsalam Mana ya? warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Monggo. Kita Sebentar, mendengarkan ya. Cari contekannya dulu, Tat. Yang ada Baik, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wassalam. Washabihi wa azmain. Baik, saya coba sharing aja dari apa yang pernah saya coba dapat adalah pertama mengenai apa ya istilahnya ya, mengenai musibah kepada hambanya atau berupa kelapangan, kesempitan, kesusahan dan lain-lain sebagai cobaan kepada hambanya untuk mengangkat derajatnya, meninggikan kedudukannya dan melipat gandakan kebaikan-kebaikan untuknya. Ya, sebagaimana cobaan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam dan para hamba-hamba yang soleh. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya baca artinya aja. Orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dan semisalnya. Nah, semisal dan semisalnya mungkin ini maksudnya adalah setelah para nabi adalah para yang manusia yang soleh gitu kali ya. Ya benar nggak ya? Jadi nanya nih. Baik, terkadang Allah Ta'ala menimpakan musibah diakibatkan oleh dosa dan maksiat yang diperbuat oleh hamba. Jadi kalau kita menghadapi cobaan atau musibah, sebaiknya yang pertama kita lakukan adalah bermuhasabah diri, ya, untuk mendapat hikmah, karena semata-mata semua cobaan yang terjadi atau ujian yang kita hadapi seluruhnya adalah semata-mata akibat perbuatan kita biasanya gitu. Kita dan sepatutnya di akhirat nanti di mana kita sudah tidak bisa melakukan apapun kecuali menyesal kalau dilakukannya atau ditunda. Perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita beriman ya atau mengimani, maka
yang paling pertama kita sadari atau kita lakukan pada saat kita tertimpa ujian atau diberikan musibah, maka pertama-tama selayaknya lah kita mensyukuri ya. Mensyukuri setidaknya ujian itu atau balasan atas perbuatan kita sebagaimana firman Allah tadi, semata-mata karena disebabkan oleh perbuatan dan tanganmu sendiri itu sudah ditunaikan menurut saya, sudah dibalas atau diberikan ganjarannya selagi kita masih hidup di dunia. Sehingga kesempatan untuk memperbaiki dan meninggikan derajat kita. Umumnya manusia itu berbuat kesalahan dan tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan. Maka musibah yang menimpanya adalah disebabkan dosa dan maksiat terhadap perintah Allah Ta'ala. Apa salah dari hamba Allah yang dipuji dan lebih ke diri sendiri sih ya, dan Mantap. Bahasa Qur'annya itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan. Fitnah. Ya. Khairi itu kalau ada ayat lihubbil khairi lasyadid. Khair itu tafsirnya itu harta ya. Jadi emang betul ya, karena kita kalau diuji dengan kenikmatan itu sering terlena. Tapi kalau diuji dengan kekurangan itu langsung ya. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu dalam surat Al-Fajr. Manusia kalau dikasih nikmat itu wa na'amahu, dikasih nikmat oleh Allah, fa yaqulu rabbi akraman, bangga dia. Allah sedang memuliakan aku. Gitu kan, enggak dianggap ujian. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya. Ditaker, benar-benar ditaker gitu. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan mengatakan rabbi ahanan. Tuhan kami, Tuhanku ahanan. Mengingatkan aku. Antaranya alhamdulillah jazakumullah ya Tuhan atas tausiahnya buat kita semua. Jadi mudah-mudahan ketika kita dapat kenikmatan jangan lupa ya. Sebagaimana kita lagi dapat ujian, bukan berarti kita juga selalu ingatnya ketika dapat ujian ya. Semuanya ada apa ya, ada masanya. Berkaitan dengan kita sering berdoa tuh Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ada dzunub, ada sayyi'at. Dzunub itu maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat kepada nilai-nilai ibadah, itu dzunub. Tapi ada juga sayyi'at. Sayyi'at itu kesalahan-kesalahan kita. Ya, kesalahan teknis ya. Kita ingkar janji sama orang, kemudian ketutup itu pintu rezeki, ya kan? Apa tutup pintu rezeki? Orang nggak mau lagi pakai kita. Gue nggak mau makan lu ah. Kenapa? Ingkar janji mulu, susah gitu kan? Ya, itu yang sayyiat tuh, kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi gitu ya harus kita perbaiki, karena bisa jadi itu yang menghambat terbukanya pintu rezeki kan? Kita dengan orang tua gitu kan?
biasanya didoain, kemudian akhirnya karena kita uququl walidain, kita jauh dari orang tua, bahkan naudzubillah kalau durhaka, ya, justru doanya doa-doa yang negatif kan, naudzubillah. Sama orang juga gitu kan, didoain negatif. Oke, penting bagi kita menghadirkan diri kita itu selalu memantaskan diri mendapatkan doa-doa positif dari orang lain. Dan kalau begitu berarti kita memastikan bahwa kita selalu punya manfaat bagi mereka. Jadi yang ada adalah kebaikan. Ya, termasuk adalah orang-orang di rumah nih. Ya, jangan sampai justru yang banyak marah-marah adalah orang-orang di rumah kepada kita. Nauzubillah. Sehingga penting ya kapasitas selalu kita tingkatkan. Sehingga kita juga semakin baik. Untuk berikutnya kita Riyadhus Shalihin. Hadisnya akan dibacakan oleh Ustaz Umar. Babnya bab taubat. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa Ustaz Umar? Wujud amla? Masih ada Ustaz Umar? Insyaallah. Allah. Ana sambil tiduran. Satu hadis yang di atas. Foto. Qablau afan ana sambil tiduran Ustaz. Ya. Oh iya, Ustaz Umar pinggangnya tuh. Pinggangnya masih belum. Bengkok ya pinggangnya ya? Kalau nggak bengkok bahaya malah Ustaz. Kok aja siap ketemu kok. Kurang minum. Yang mana Ustaz? Foto silakan. Itu yang 13 tuh. Ini yang hadis atas. Ya. Babut taubati. Ya 13. Babut taubati. Itu kenapa dibaca T? Karena mutafilai. Ya, insyaallah. Babut taubati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi Kalian wasallam simak ya, simak kitab Gondol nih. Sami'tu. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau Abu Hurairah pernah mendengar sami'tu, telah mendengar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok hilang? Bentar. Kok lewat? Sebentar. Nah, ini dia turun. Mana? Foto. Ini hadisnya nih yang ini. Nah, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi. Wallahi itu wallahi Ustaz, bener wallahi ya? Enggak diharokatin lagi. Wallahi, demi Allah itu artinya. Apanya wal qasam. Inni la astaghfiru, sesungguhnya aku Rasulullah ya. La astaghfiru, benar-benar beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan wa tubu ilai, dan bertobat kepada Allah fil yaumi, dalam sehari, aktar lebih banyak dari sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. 70 kali beristighfar, 70 kali bertobat dalam sehari. Seorang yang tidak punya dosa, yang sudah maksum. Malu jadinya. Orang maksum bertobat beristighfar sehari tidak kurang atau bahkan aktar, itu ismu tafdhil, lebih dari 70 kali. Kalau nggak salah di hadis bawahnya kalau nggak salah itu yang menyebutkan lebih dari 100 kali. Itu menjadi warning, pengingat kita
Langsung dicari tuh yang 100 kali. Cari 100 kali nggak ketemu. Dia. Itu kan. Fil yaumi mi'ata Setan ini marrah. mi'ata marrah. Di hadis yang lain beliau menyebutkan kurang dari 100 kali gitu. Maka ini sudah tidak perlu bayar. Ini yang menjadi acuan, menjadi teladan yang memang sudah dijadikan teladan orang yang maksum, yang sudah dijamin surganya, sudah pasti nggak ada kesalahannya, bahkan yang keluar dari lisannya adalah wahyun yuha, adalah sebuah wahyu yang tidak pasti tidak akan dusta gitu. Sampai Abu Bakar aja yang sebagai sahabat Rasul, orang yang paling percaya, apapun yang keluar dari Rasul, sekalipun secara logika itu nggak masuk akal, seperti kejadiannya Isra dan Mi'raj ketika dikabarkan ke Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan kalau itu Rasul yang ngomong, saya percaya. Dan itu di luar nalar manusia. Gitu. Itu karena memang Rasul yang sudah maksum aja bisa bertobat, beristighfar sebanyak 70 kali, itu secara tidak langsung memerintahkan kita untuk lebih banyak beristighfar, lebih banyak bertaubat, karena kita sehari nggak cukup 3-4 kali dalam bermaksiat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pasti karena kita bukan orang maksum. Itu aja intinya, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Baik ya, kita baca hadisnya. Diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Ya, ini diantara sumpah Rasulullah SAW yang menguatkan bahwa beliau banyak-banyak istighfar. Ini menjadi teladan bagi kita dalam kita juga senantiasa banyak-banyak istighfar. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Nuh ayat 10. Ini kalimat Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku, kata Nuh, berkata kepada mereka, pada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Mohonlah ampun kepada Tuhan. Ya, istighfar itu mohon ampun. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Ghaffar. Sehingga kalau kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Yursilis sama alaikum midrar. Niscaya dia akan mengirim kamu semua hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu di daerah gurun itu adalah sebuah harapan yang sangat besar.
Hujan itu lambang rezeki. Hujan itu disebut ma'an mubarokan kalau dalam suratnya surat apa? Surat Qaf. Ma'an mubarokan. Air yang penuh dengan keberkahan. Itu hujan. Makanya kita kalau adabnya kalau turun hujan nggak boleh mengumpat, nggak boleh marah. Tapi adabnya adalah kita doa. Allahumma sayyiban nafi'an, ya, agar Allah jadikan hujannya itu bermanfaat. Ya. Kalau tahu-tahu banjir bukan salah hujannya, selalu kita evaluasi. Ya, kenapa bisa banjir? Ya, tanah aja orang gentengnya pecah, ya, sehingga bocor banjir. Kenapa bisa banjir? Oh iya, karena kita buang sampahnya sembarangan, tersendat. Kenapa banjir? Karena nggak banyak resapan. Hampir semua tempat itu di-plur. Oh, berarti kita akan berpikir gimana biar tetap ada RTH, ruang terbuka hijau. Ya. Jadi dari hujan aja kita diminta untuk husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai justru turun hujan kita suuzon, pagi-pagi hujan, ya Allah pagi-pagi hujan. Udah ngebayang tuh rezeki bakal kepotong segala macam. Udah. Padahal saat hujan tuh saat ijabahnya doa. Kita berpikir negatif, diijabah sama Allah. Naudzubillah. Ya, jadi justru kalau turun hujan tuh berpikir positif aja. Banyakin doa. Karena bagi Allah tuh kalau udah takdirnya, Allah yang datangkan sebabnya. Memang ada sebab akibat, tapi kalau udah takdirnya, Allah yang datangin sebabnya. Walaupun sebabnya kadang-kadang kita nggak tahu ya, tahu-tahu ada skenario Allah yang menjadikan itu sebab bisa tercapainya kebaikan buat kita. Terus yang kedua, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Wa yumdidukum. Allah akan membentangkan ya. Maddaya mutu itu dibentangkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil makanan tuh begitu tuh jangkaunya itu ya mudu gitu. Ya. Kemudian Allah akan membanyakkan dan anak turunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharu, dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Ya, ini pintu rezeki dengan apa? Dengan kita banyak-banyak istighfar. Ya, wa yumdidukum bi amwal. Istighfar yang seperti apa? Istighfar yang kita sambil mengevaluasi diri. Seraya kita jadikan itu titik tolak untuk melakukan perbaikan diri. Apapun ya. Atau misalnya berkaitan dengan kita punya masalah, istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Sambil kita renung, kira-kira apa ya salah saya, apa yang belum dia. Oh, ternyata saya kemarin tipe orang yang nggak mau ngambil resiko besar. Bukan risk taker, ya kan? Maunya posisi nyaman-nyaman aja bisa jadi. Oh, saya termasuk orang-orang yang menunda-nunda nih. Coba kalau kemarin nggak ditunda, mungkin kondisinya beda. Jadi bahan pelajaran. Ya, wa yumdidukum bi amwal. Akan Allah bentangkan ke rezeki. Tapi syaratnya istighfarnya itu lazim. Karena di hadis Rasulullah dikatakan man lazimal istighfar, yang terbiasa rutin konsisten dengan istighfar, maka Allah akan bukakan dari kesempitannya. Ya, kemudian dari setiap kesedihannya Allah akan lepaskan. Ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dia dari arah yang enggak disangka-sangka. Ini fadilah istighfar. Anda ingat bagaimana Murabi dulu cerita tentang keutamaan istighfar. Apa kata beliau? Abang Ane berantem sama bininya di menteng atas. Terus tuh kan Ane minta nasihat. Abangnya minta ke adenya karena adenya ustaz.
Ditanya, kenapa emang masalahnya bisa berantem suami istri daripada tua gitu kan? Duit gue hilang di lemari gitu. Suspeknya cuma satu orang, istrinya. Istrinya nggak ngaku, ya kan? Hampir berantem. Jadi minta tuh gimana nih, ya, Cang ya, dipanggilnya Cang. Kata Ustadz tadi tuh, Murabi tuh, dia bilang cuman gini, ente tenang deh, coba deh ente banyak bacain istighfar dulu deh, gitu. Langsung diam tuh istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah banyakin istighfar, banyakin istighfar. Terus lo cari lagi deh tuh, dicari di lemari ada duitnya, ketutupan pakaian. Keselip. Iya keselip gitu. Itu cara setan tuh kayak gitu. Hal yang sepele sebenarnya. Ya kan? Udah langsung suuzon lah. Anak kenal juga karena abangnya itu jagoan di menteng atas, jawara. Ya. Yang punya silat bongkar kandangnya di menteng atas tuh dia jawara. Jadi namanya ini anbong juga tuh ya, bongkar kandang. Ada Cosimo, nah, Cosimo tuh kayak gerakan monyet katanya, tapi ini bongkar kandang, bilang masya Allah. Ya. Jagoan di Manggarai di Menteng Atas. Ini salah satu lah sebuah kisah. Jadi emang subhanallah, dan Rasulullah SAW itu ya betul kata Ustaz Umar, malu juga kita ya, jarang-jarang istighfar yang 3 kali kan, astagfirullahaladzim itu nggak lengkap lagi. Astagfirullahaladzim nggak tahu bacanya apa, niatnya kemana kan gitu. Istighfar yang utama itu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah yang ngatur kehidupan. Jadi Rabbi itu kan artinya yang ngatur sebenarnya. Rabbi. Kalau kita baca sayyidul istighfar tuh masya Allah itu nikmat. Allahumma anta rabbi, ya Rabb engkau yang ngatur aku. Falaktani, aku udah engkau ciptakan. Wa ana abduka, aku kan hambamu. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, aku di bawah genggaman janji dan ancamanmu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang udah aku kerjakan. Jadi masya Allah, istighfar itu evaluasi diri loh. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung padamu min syarri, dari keburukan-keburukan. Abu ulaka bimatika alayya, ya Rob, aku akui nikmat yang begitu banyak Kau berikan kepada Abu, dan diakui Fagfirli, baru tuh ya Allah ampuni aku. Ya la yaghfirud dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali Engkau. Coba masya Allah nikmat. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak Tuhan selain Engkau. Khalaqtani, Engkau udah ciptain. Jadi pengakuan kita tuh i'tiraf, bahasa Arabnya i'tiraf kita kepada Allah. Allah memberikan kita banyak nikmat, tapi pada saat yang sama kita banyak maksiat. Jadi kalau dia ya gitu, makanya banyak-banyak istighfar. Insyaallah ya, karena keutamanya itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ya, keutamaan dari istighfar. Banyakin istighfar, itu waktu yang sangat utama. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang bertakwa adalah orang yang biasa beristighfar menjelang subuh di waktu-waktu sahur.
Ya sambil kita ngelihat tuh, kita ngelihat istri, kita sambil istighfar, bukan kita takut ngelihat istri, astagfirullahaladzim, bukan. Itu beda. Bagi udah gitu bertaut deh ngeliat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Kita ngeliat, ya Allah, ternyata sama istri aja masih zalim kita kan. Ya min syarri ma sana'tu, itu perbuatan buruk yang kita udah kerjain, termasuk adalah keburukan-keburukan gitu sama istri. Pandangin anak satu-satu. Kebayang tuh, ya Allah kemarin marah sama si A. Ya Allah kemarin sempat lost control sama si B. Ya Allah, gitu kan. Kalau semua everything's fine, udah bagus, baru kita, ya Allah belum bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Wah, Masya Allah. Jadi istighfar kita itu sambil kita kebayangin apa-apa yang sudah syarri masona, keburukan-keburukan yang udah kita perbuat. Ya, termasuk pada diri kita sendiri ya kan, ya masih banyak kezaliman-kezaliman. Itu ya sedikit memperluas dari apa yang tadi sudah dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada hakikatnya adalah bagaimana kita senantiasa menjadikan bahwa kita adalah orang yang tidak steril dari dosa. Ini harus kita pahami. Sehingga kita harus senantiasa meyakini bahwa kita selalu berada dalam ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak mencoba untuk memperbaiki diri seperti itu. Dan azab Allah itu ada di dunia dan di akhirat ya. Makanya dalam Quran ada mengatakan ya wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Wala adzabul akhirati akbar. Azab akhirat itu lebih besar. Berarti azab di dunia itu ada. Ada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, ya kan? Ya, azab itu sesuatu yang kita nggak nyaman. Ya, kita nggak suka, itu namanya azab di hati. Rihlah itu kata orang Arab, ar-rihlah itu qita'atun minal azab. Rihlah itu adalah sebagian dari penyiksaan, sebagian dari azab, sebagian dari sesuatu yang kita nggak suka. Jadi kita senang rihlah, tapi kalau udah sampai tempatnya, kalau lagi di jalannya senang nggak? Belum tentu kan? Macet segala macam, sama pulangnya kan nggak enak, gitu kan? Ya Allah udah kebayang nih besok bakal kerja lagi segala macam. Ya. Jadi kita atun minal azab. Fatibillah rahimakumullah. Sehingga memang selalu kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kita. Ya. Ini materi yang kelihatannya sederhana, materi yang sebenarnya udah sering kita dapatkan. Tapi tahukah bahwa ma'iyatullah ini sesuatu yang harus selalu kita perbaharui. Ya. Pak Doni tadi membaca kisah tentang surat An-Nahl, Asy-Syu'ara. Diawali dengan kisah Nabi Musa di atas. Ya, Nabi Musa sedang dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya. Sampai kaumnya itu mengatakan inna lamudrakun. Kita akan dikejar oleh Fir'aun. Karena depannya itu adalah lautan. Tapi kalimat yang keluar dari Nabi Musa itu adalah ma'iyatullah ini. Kata Nabi Musa alaihissalam, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Inna sesungguhnya ma'iyya bersamaku, rabbi ada Tuhanku, sayahdin yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Ini indah kalimat ini. Kalimat ini nggak mungkin keluar kecuali bagi orang-orang yang sudah begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin kalimat-kalimat ini keluar, ya. Kalimat ini ayat ke-62 ya, 61 62. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Jadi nggak bakal yang namanya mereka itu mengejar kita.
Kenapa? Karena kata Nabi Musa, inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya bersamaku Rabbi, ada Tuhan. Ya, kalimatnya itu pakai Rabb, bukan pakai ilahi. Kalau ilahi itu kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Itu ilahi. Tapi dalam segala macam kehidupan kita, Allah itu sebagai Rabb yang ngatur. Maka kita doanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang ngatur semuanya alam ini. Nah, kalimat yang keluar dari Musa itu adalah disebut dengan tauhid rububiyah. Tenang aja, ada yang ngatur Allah. Ya. Maka kita mendeklarkan diri pagi hari itu dengan kalimat raditu billahi robba. Aku ridho Allah yang ngatur kehidupanku. Indah tuh. Jadi kesiapan kita menerima Islam itu bagian dari ikrar kita. Komitmen kita yang sering kita baca dengan kalimat itu raditu billahi robba. Aku ridho Allah yang ngatur aku. Wabil Islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ini ma'iyatullah. Nah, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, ada kebersamaan Allah yang sifatnya umum, ya, yaitu mutlak. Yaitu apa? Yaitu muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muraqabah, raqib. Yang kedua adalah adanya ihsanullah. Merasa dia sebagai ihsan. Ya. Ihsan itu adalah orang yang muhsin, orang yang beramal karena merasa dilihat oleh Allah. Itu ma'iyatullah. Ya. Dan ini akan terlihat apa buktinya dengan seperti ini, maka akan timbul yang namanya selalu ketaatan, taatullahi, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas-aktivitas ibadahnya. Kenapa? Karena Allah itu selalu mendampingi. Dia yakin Allah melihat. Tapi ada ma'iyatullah yang sifatnya khosoh, yang khusus. Dia muqayyad. Muqayyad itu artinya dia itu terbatas. Ya. Apa? Yaitu dia nggak semua orang. Ya. Tapi ini bisa didapatkan cuma khusus siapa? Orang-orang yang punya iman dan beramal. Iman dan amal. Ya. Ketika dia melakukan amal soleh, maka dia mendapatkan ta'yidullah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara iman dengan amal itu nggak bisa dipisah. Ya, bukan berarti udahlah saya beramal aja, tidak dasar iman, nggak diterima oleh Allah. Saya beriman tanpa amal, itu nggak bisa diterima oleh Allah karena iman itu menuntut adanya amal, dan amal itu asasnya, dasarnya itu adalah keimanan. Dan ini yang akan melahirkan ta'yidullah, apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan pernah merasa kita bahwa amal-amal kita itu cuma sekedar dapat pahala udah selesai. Enggak. Ya. Betapa banyak amal-amal kebaikan kita itu akan berimbas kepada apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang pernah kita lakukan kebaikan kepada mereka. Tapi jangan salah niat, ya. Nah, salah niatnya apa? Bukannya kita mengharapkan pertolongan Allah, tapi mengharapkan pertolongan mereka. Hati-hati, ya. Nanti kita akan kecewa, siap-siap, ya. Kalau misalnya mengandalkan agar mereka itu adalah senantiasa one day dia akan nolong saya. Jangan. Pertama itu bukan ciri keikhlasan. Yang kedua, kita akan kecewa ketika orang yang kita sandarkan tadi kemudian tidak membalas apa-apa kepada kita. Ya, bahkan yang ada adalah kita kapok gitu kan, jangan ditolong lagi tuh, kemarin boro-boro makasih aja enggak gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa harus apa, bantuan dia itu harus berbalas bantuan juga.
Dan ini bukan ciri orang-orang yang ikhlas. Kalau orang-orang yang ikhlas itu Masya Allah ya, dia melakukannya karena Allah aja, bukan karena yang lain. Ya, dia datang halaqah kayak gini. Kenapa? Karena bagian dari perintah Allah untuk nuntut ilmu, gitu kan? Rasulullah juga menyukai majelis-majelis kebaikan. Tapi kalau udah niatnya nggak enak nih bahaya ya. Hasilnya nanti nggak enak. Kenapa nggak ngaji? Kenapa ngaji? Habis nggak enak. Ditungguin sama ustadznya, nggak enak, gitu kan? Itu berarti kan kurang ikhlas. Kalau kita tidak mau menafikan ya keikhlasan sama sekali, enggak, tapi kurang keikhlasan. Nah, ketaatan kepada Allah dan ta'yidullah, pertolongan Allah, inilah yang insya Allah akan menghadirkan kemenangan-kemenangan. Ya. Makanya lakukan ketaatan kepada Allah, nanti Allah akan turunkan tuh ta'yidnya. Kalau kita lihat Al-Quran, mereka-mereka yang Allah tolong, itu rata-rata orang yang selesai dengan apa? Dengan mukrokobatullah, dengan ihsanullah. Ya, kemudian dia dengan berikutnya apa? Ya udah, tinggal yakin aja. Ya, bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Maka nggak ada istilah tuh orang-orang beriman tuh stres gitu kan. Ya, putus asa, ya udah bismillah aja. Ya. Dan berlalunya waktu biasanya tuh mulai terasa tuh. Ya. Karena waktu pas setelah anak pertama tuh, pas anak kedua tuh terasa juga tuh ketika pas istri hamil, deng aja kebayang tuh, waduh, ntar bakal ini juga nih persiapan gitu. Tapi pas kan udah selesai. Pas anak ketiga gitu juga, ya Allah, ini gimana nih? Anak keempat gitu juga, gitu kan? Makin kesini, alhamdulillah, ternyata Allah ada aja tuh kan, memberikan tadi itu takyidnya, itu pertolongan dari arah yang nggak disangka-sangka. Kemarin pas istri telat, ya kalau takdirnya bismillah, kita jalanin. Kalau nggak takdir nggak jadi juga, tenang aja. Ya alhamdulillah, ternyata nggak jadi, batal gitu kan. Lah, alhamdulillah, ya udah, ini tanya itu, wah, bagaimana Allah yang ngatur. Ya, jangan sampai juga nanti kalau pas kita nggak siap jadi anak yang tidak diharapkan, bahaya nanti secara psikologis kan sama anak yang tidak diharapkan. Atau ngarepin laki-laki dapat perempuan, perempuan dapat laki-laki, itu bahaya juga. Ya, tidak berterimaan. Ini contoh lah secara personal tuh, makin ke sana makin sini makin terasa juga loh, ya Allah. Ya. Ya, Ustaz yang Allah Subhanahu wa taala, ayuhan ikhwah rahimakumullah, itu diantaranya. Makanya halaqah ini harus senantiasa menghadirkan tuh kekuatan itu. Ya, jangan sampai justru dengan berhalaqah itu, semakin sering halaqah kita merasa menjadi Superman. Ya, merasa bisa sendirian itu, makin jumawan. Sudahnya halaqah itu adalah ketika kita berdiri nggak merasa paling tinggi, kita duduk nggak merasa paling rendah gitu ya. Karena masing-masing kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam sisi tadi ya, bagaimana kita meyakini ta'yidullah itu, Masya Allah, itu emang butuh keyakinan yang mutlak. Ya. Bayangin aja tuh seorang Musa alaihissalam, di depannya udah lautan, ya, kena banyak orang, di belakangnya udah pada ngejar, orang-orang lain juga, ya bakal ketangkep kayak gitu kan. Tapi kalimat yang keluar, inna ma'iyya rabbi sayahdi. Ya. Ini tawakalnya tinggi banget. Kalimatnya itu, ada Allah, Tuhanku, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Sebab ya udah selesai, yang ikhtiarnya itu udah optimal ya, udah lari, ya sampai depannya laut udah bingung apalagi, ya udah tawakal. Ya, makanya faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang penting azamnya dulu ya, punya niat kuat, bismillah, jalan. Ya, insya Allah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, itu yang sering dipakai oleh teman-teman NU kan. Allahumma muwafiq, Allah selalu sesuai ila aqwamit thoriq, pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu di sana pasti ada Allah. Ya, jangan takut. Gitu. Ini sebenarnya sedang membesarkan hati nih,
Ya, karena makin kita ke sini kan tantangan hidup itu kan makin banyak, makin besar, ya kan? Ya, kan tahun depan anak kuliah, tahun depannya lagi kuliah lagi. Iya lo udah kebayang gitu kan? Ya udah bismillah. Jalanin aja dulu sambil kita nyari gitu kan. Insya Allah tadi ada ta'yidullah, ya kan? Betul, Ustaz. Wadhkuru in antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ajadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Insyaallah itu cerita bagaimana surat Al-Anfal tuh. Ketika perang Badar Rasulullah itu cuma sedikit. Dia berikan ta'yid. Ta'yid itu pertolongan. Kenapa? Karena tadi ada ma'iyatullah. Ya, yang ma'iyatullah imannya itu tidak menghentikan dia beramal. Uniknya gitu. Ya, jadi iman justru memacu dia beramal. Oh, menghentikan amal. Ada orang beriman kemudian menghentikan amal. Udah yakin aja lah. Kalau udah jatahnya, udah dia diam gitu, nggak bisa. Ya. Justru iman menjadikan dia terus beramal. Bahkan kata Rasulullah, andai kata engkau tahu besok akan terjadi kiamat, di tangan itu ada bibit korma, tanam. Karena Allah menilai dari prosesnya itu. Ya, jangan merasa ya tapi nggak bakal nunggu. Nah, itu udah sebelum berjuang udah kalah duluan ya kayak gitu kan mentalnya. Ini Masya Allah emang kalau motivasi dari Islam tuh ya beberapa hal memang kalau kita lihat itu dahsyat ya. Karena memang berbicara tentang bagaimana keyakinan terhadap Allah yang maha segalanya gitu. Ya, di saat-saat orang pada nggak percaya, di sana itu ada Allah ya. Di saat-saat orang pada materialistis ya, maka orang yang dekat dengan Allah itu sesuatu yang nggak kebayang. Coba deh komen-komen yang nyambut Habib Rizik dibayar itu kan orang-orang materialistis rata-rata. Yang selalu apa identik dengan duit, identik dengan kalau bahasanya itu ada sesajennya gitu baru mau jalan, pokja, ditepok baru kerja gitu kan. Mereka nggak pernah kebayang tuh terhadap apa orang yang bisa pergi itu cuma karena buah rasa senang, rasa suka ya bahasa gitu tuh rasa cinta menjadikan dia tuh tergerak. Nggak pernah kebayang karena emang cara berpikirnya berpikir materialistis. Dan ini di Quran udah ada. Makanya ayat pertama itu, ayat-ayat awal itu dalikal kitabul la raiba hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Jadi keimanan terhadap yang gaib, kecintaan pada Allah menjadikan dia itu sampai menentang hal-hal yang biasa terjadi. Orang pada nyembah berhala itu kan materialistis kan. Ya, sampai Nabi Musa itu ditantangnya sama Bani Israel apa? Arinallaha jahrotan. Tunjukkan Allah secara jelas. Dia baru iman tuh kalau udah jelas. Gitu. Kalau kelihatan baru percaya gitu kan. Bahkan belum semua percaya juga, nanya lagi gitu. Jadi landasannya itu benar-benar materialistis. Ya. Sehingga ketika kita cerita tentang bagaimana orang-orang yang berdakwah, mereka tanpa, Masya Allah ya, Dr. Azami Sami'un Jazuli, Allah yarham, yang kemarin meninggal yang Ramadan ya. Beliau pakar tafsir. Tahu nggak dakwah di televisi itu? Nih sebagai informasi, dakwah televisi itu dakwah nggak pakai duit di awal. Jadi bukan ustadz entertainer, bukan. Mereka emang para ustadz. Ya, dulu ada kajian tahu nggak Fizilalil Quran di TPI yang isi itu Ustadz Ihsan Tanjung yang isi. Ya, itu nggak pakai dibayar. Semangatnya apa? Mewarnai televisi dengan nilai-nilai Islam itu. Ya, orang anggap semua ustadz sama, itu bahaya tuh kalau udah kayak gitu. Karena dia nggak pernah ngalamin. Ya. Banyak orang merasa bahwa kalau orang ceramah itu harus ada duitnya. Enggak. Ya. Kita lihat aja coba nih halakoh seperti ini dahsyat. Bayangin aja antum kan. Kan nikmat kita berada
nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan, ya. Jadi kalau kita pahami dakwah itu bertingkat-tingkat, ya. Dakwah level yang paling umum itu namanya tabligh, ceramah umum, ya. Dan ini yang banyak disukain oleh para ustadz biasanya. Kenapa? Enak ceramah umum. Kalau kata Ustadz Ane itu, gue ceramah habis marah-marahin orang aja dikasih transport katanya gitu. Ya kan? Kita datang apa ditawarin Ustadz mau dijemput gitu. Ya kan? Di tempat acara makanan paling enak. Coba deh lihat deh di acara-acara maulidan Betawi itu kalau ada buahnya tuh anggur kan, pir, apalagi tuh kan yang mantap-mantap gitu, siapa itu ada di depan saya? Depan Ustadz. Iya, yang banyak di depan ustaz. Uniknya Ustadz itu ceramah. Banyak kan ngomongnya daripada makannya kan gitu. Pulangnya dibekelin tuh sama nasi kebuli kadang-kadang kan, Masya Allah itu baru level pertama tabligh, semua orang suka. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Tabligh sifatnya umum. Apa? Rasulullah informasikan, aku adalah nabi, itu secara umum. Ada orang yang percaya, ada yang enggak, gitu kan. Kayak khutbah Jumat, ya kan, enggak terstruktur, ya. Tapi level yang kedua makin menaik, makin mengkhusus. Setelah tabligh itu namanya takwin. Kawana yukawinu takwin, membentuk. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya Arqam bin Abil Alqam. Jadi orangnya khusus, rutin, materinya juga khusus. Gitu. Kenapa? Karena mereka orang yang siap melakukan, kalau kata bahasanya Habib Rizik kemarin itu kan, melakukan revolusi akhlak. Gitu kan. Akhlak. Iya, bahasa Qurannya itu, bahasa hadisnya liutamima maka rimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Mereka dulunya udah punya akhlak. Tapi basisnya materialistis kayak gitu, apa-apa bentuknya materi. Kemudian diperbaiki itu, orientasinya diperbaiki. Jadi takwin itu dibentuk, disesuaikan dengan kondisi. Nah, itulah bentuk halakoh kita, gitu. Makanya halakoh kita tuh nggak kayak majelis tabligh gitu kan. Ya. Tapi membentukkan. Kenapa sih dalam liko kalau misalnya normal kita pindah-pindah rumah, kira-kira kenapa, tahu nggak masalahnya, tujuannya? Apa, Roy? Silaturahim. Bagus, silaturahim, apalagi? Saling memahami, Ustaz. Oke, intinya itu saling memahami kondisi teman. Misalnya kadang-kadang kan ada yang di rumah si A nggak datang, tahu tuh orang. Dia nggak pernah datang nih, kita nggak pernah tahu rumahnya itu jauh, gitu kan. Dia nggak pernah tahu, kadang-kadang dia juga apa, kehabisan ongkos, gitu. Dia nggak tahu, kadang-kadang ternyata dia habis jualan dulu, baru dia ngaji, gitu kan. Pas kita di rumahnya baru ngelihat, oh iya pantesan. Nah, itu penting. Gitu. Kenapa kita ada rihlah? Itu bukan cuma sekedar jalannya, boring nih kita rihlah yuk ya. Bahkan ada yang liko kerjanya rihlah mulu kayak gitu kan. Dan uniknya ya, kehadiran kelompok yang paling komplit itu kalau rihlah. Kira kok kayak gini, ada aja kan kayak gitu. Ada dulu tuh kayak gitu. Ya. Tujuannya apa rihlah? Rihlah itu bukan cuma sebatas yang namanya refreshing, bukan. Itu untuk saling mengenal kembali di luar konteks pengajian, ya kan? Kadang-kadang ngobrol ngalor ngidul, kita baru tahu ternyata orangnya bocor gitu kan. Ya, giliran di liko kayaknya serius-serius banget gitu kan. Giliran udah jalan baru ketahuan gitu kan. Bocor halus. Ya, sampai ada yang ketahuan, pokoknya kalau dia udah ngomong itu kalau masih koma jangan disimpulin dulu gitu. Ya Bang Roy ya. Nunggu titik baru. Ya Bang Roy. Ini nanti kita pulang lewat jalan sini lagi nih Bang Roy. Iya. Awas. Ya Bang Roy. Lah iya. Nabrak dong. Lewat kanan, masa lewat sini lagi. Oke. Ya. Dan itu kita dapetin di Rihla kemarin kan, keluar semua.
waktu jalan-jalan gitu kan. Waktu pas apa namanya kemarin rafting ya. Ya insya Allah nanti one day lah kita bisa lagi lah insya Allah. Ya. Gitu ya teman-teman semua. Jadi menghadirkan ma'iyatullah itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Ini pekerjaan yang harus senantiasa kita rawat. Bisa jadi kita kalau apalagi ada masalah bisa deket banget sama Allah ya. Ada masalah ya Allah sampai ngeratapnya itu masya Allah. Tapi giliran udah diberikan kelonggaran tuh kayaknya makin jauh juga ya. Makanya kita jadikan setiap hal yang kita dapatkan ini adalah ujian dari Allah. Ya, dapat jabatan ujian dari Allah, punya anak juga ujian dari Allah, punya istri juga ujian dari Allah. Nikmat sehat juga itu ujian ya. Kadang-kadang udah lagi sakit aja, iya deh nanti pengen ini, pengen itu ya. Giliran sehat lewat lagi ya. Ya, belum jadi orang kaya ntar kalau gue udah kaya lo ya. Giliran udah kaya lupa dia kan. Nah, makanya kalimat syukur itu indah ya. Kondisi apapun ya disyukurin dulu aja. In syakartum la azidannakum, nanti apapun berkurang kenikmatan, kita senantiasa tetap dekat dengan Allah, sebagaimana kita juga ketika mendapatkan ujian, ya tetap dekat dengan Allah. Baik, dan Allah akan jama'in, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin, amin. Oke, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan kabar gembira. Bang Roy ada yang mau disampaikan? Biasa. Dia ketawa dia. Itu Ustaz, apa? Ketua DPC kena COVID. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi udah 4 orang kena COVID di DPC. Siapa yang namanya? Tommy. Wajaya ya? Ya. Tommy. Kalau klaster kemarin tuh yang nyambut Habib ngeri juga tuh kayaknya tuh ya. Iya, penuh banget. Iya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah jaga deh. Amin, amin. Ya intinya ini hati-hati terhadap kelelahan, bahaya tuh. Lelah kan berarti imunitas turun, kena tuh biasanya. Tadinya lewat gitu aja kan. Jadi kita punya antibody ya, antibody kita nggak bisa tuh. Ibarat komputer antivirusnya udah nggak levelnya lagi, udah kena digilas. Istirahat dong semua tuh. Udah di lockdown total. Wes, mantap. Ya pelajarannya buat kita yang mudah-mudahan Allah tetap menjaga semuanya. Protokol kesehatan tuh bukan main ya. Walaupun bisa jadi awalnya ini adalah orang yang melakukan konspirasi, bisa jadi ya di awal. Virusnya dibuat, sengaja disebar, bisa jadi. Tapi kalau udah kondisi kayak gini ya tetap aja kita harus jaga semua. Ya udah nggak bisa balik lagi, tinggal pertahanan aja nih ya. Kalau main bola katanya serangan terbaik itu adalah pertahanan yang gimana istilahnya? Pertahanan yang baik adalah menyerang, Tat. Oh iya, pertahanan yang baik menyerang. Makanya jangan damai gitu. Belanda. Jadi dalam kondisi selalu siap. Total Ya, football. makanya kemana-mana bawa masker gitu kan. Jangan sampai udah tenang aja ya. Yang penting kan udah siap vitamin gitu. Ya, beberapa teman-teman yang fit kena juga. Hari ini juga teman nih ya, kena kerja di Departemen Pendidikan tuh. Baru tadi kita kemarin ya hari Selasa tuh diskusi. Karena keluarganya udah di swab, alhamdulillah rata-rata negatif, tinggal dia aja. Baik ya, itu insya Allah mudah-mudahan berkah buat semua. Kemudian Pak Agus, ada informasi apa Pak Agus? Sehat keluarga ya? Alhamdulillah sehat semua. Ini apa? Coba-coba ini nanam kembang-kembang itu.
Oh, lagi nanam kembang. Iya. Bunga matahari itu alhamdulillah tuh banyak juga. Jadi di atas tadinya ngeliatin jemuran, sekarang ngeliatin hijau-hijau, enak juga. Iya betul. Pemandangan. Ya silakanlah, kali aja itu bisa diseriusin Pak Agus. Apa? Kalau bisa jadikan peluang bisnis, ya bismillah. Siapa yang nyangka kan? Cara Allah membukakan peluang kan macam-macam ya. Betul. Ya, iya. Silakan aja. Pak Don gimana? Keluarga sehat semua? Selesai, jadi sedikit rame lagi lah rumah. Alhamdulillah. Kalau pas UTSP gitu ya. Jangan-jangan ditulisin kali di depan tuh. Ya harap tenang, ada ujian gitu. Di sekolah. Lalu putrinya yang kemarin di PKL udah itu ya, fit ya? Udah alhamdulillah. Sekarang udah lanjut lagi nih PKL yang kedua nih di rumah sakit. Yang di mana? Rumah sakit? Puskesmas, lagi di Puskesmas sekarang. 2 pekan. Oh, Keramat Jati situ ya? Iya, Keramat Jati. Nanti 2 pekan berikutnya lagi baru ke itu bandara. Bandara Soekarno-Hatta. Tapi alhamdulillah sehat semua, bisa doain aja. Gitu ya. Tetap buat orang tuanya apalagi kan. Oke. Jadi udah tanyakan, kemudian Ustaz Umar sehat semua, Ustaz Umar ya. Alhamdulillah sehat semuanya, Ustaz. Gimana? Santri aman, Santri aman, sehat semuanya. Iya, khawatir. Tapi nggak pernah keluar kan santri kan? Di rumah aja. Bang Roy terakhir, Bang Roy gimana? Sehat semua, Bang Roy? Alhamdulillah, sebenarnya kemarin tuh sempat ya sakit tuh sepekan itu saat yang batuk. Tapi kata teman-teman ya? Itu gejala COVID. Oh gitu. Aneh-aneh, alhamdulillah merasa sehat aja saat. Iya, karena nggak bisa cium rasa, terus juga makan juga hambar ya. Nah, kita sempat ketemu tuh. Sih aneh nggak. Iya makanya. Tapi antum sehat kan Sat ya, alhamdulillah ya. Maksudnya nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ya. Ya, aneh sih nggak nyangka kalau COVID, pasti enggak lah insya Allah ya. Cuman teman-teman bilangnya COVID, makanya aneh disuruh ikut swab besok. Aneh bilang ya insya Allah dah nanti siang atau sore. Ya coba aja ya betul kan teman-teman banyak yang itu. Sakit kemarin itu yang antar aneh juga Sat. Kita kita habis makan di itu kan. Iya, di rumah makan. Parah sih kita makan. Ya, di Pondok Laras. Laras, iya. Ya, jadi ayo makanya tetap terjaga lah, insyaallah. Kenapa bisa positif dia di tes kemarin? Iya makanya. Kan satu tim rapat bareng. Atomi juga kena dari ya bismillah ya. Ya, fazukallah, mudah-mudahan Allah tetap jaga, imunitas tetap terjaga. Insyaallah. Sekarang nggak ada masalah kan, penciuman segala macam kan? Udah normal lagi, udah biasa. Normal. Ya. Cuman udah 2 hari bisa doang. cium anak, cium istri kan? Udah. Langsung udah. Ya. Tapi bener saat itu 3 hari yang lalu itu aneh, masya Allah nggak bisa nyium apa-apa, nggak bisa nyium bau. Nggak demam ya, Bang Roy? Enggak, demam di awal doang tuh hari Senin yang pekan yang lalu itu karena radang aja, karena kan habis saum itu buka puasa pakai es.
Anda Ya, pikir ya kayaknya karena radang, bukan karena puasa COVID. pakai es. Iya, Semoga aja puas. 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 Ada. Ya semua itu Saya ya, alhamdulillah saling menjaga. Ya ikhtiarnya tetap lah, ikhtiar jaga-jaga ya. Jangan sombong-sombong juga ya. Nggak tenang, enggak, hati-hati ya. Kalau yang sombong biasanya itu langsung ini tuh hati-hati ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kita simpulkan, alhamdulillah tadi ya kita mendapatkan banyak sekali nilai-nilai tarbawi, nilai-nilai pendidikan di malam ini, terutama dari Pak Doni tadi berbicara tentang bagaimana kita mensikapi ya ujian hidup, baik itu berupa kenikmatan maupun kekurangan. Dari Ustaz Umar tadi juga kita diingatkan tentang bagaimana kita membiasakan diri untuk banyak-banyak beristighfar, karena beristighfar juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tahrim ayat ke-8 ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya, bingkainya adalah bagaimana kita selalu merasa Allah bersama kita. Ya, sehingga kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala insyaallah terbimbing. Ya, tetap kita saling menguatkan ya, kalau ada hal-hal yang mau nanti dita'awunkan, dikerjasamakan, butuh diskusi, silakan bisa di grup atau japri teman-teman ya. Jadi jangan sampai cuma sekedar kita di acara pekanan, ukhuwah kita juga harus biasa terjaga di momen-momen yang lainnya seperti itu ya. Ya prepare aja, Bang Roy ini politisi beliau ya. Jadi kalau di Depok tuh beliau tuh sudah banyak makan asam garamnya perpolitikan. Ya, nanti ke depan beliau akan dikembalikan ke habitatnya nih, ngajinya nih, biar penguatan politiknya juga lebih optimal ya. Ya, jadi kemungkinan kita akan ada farewell nih buat Bang Roy ya. Tapi nanti waktunya ya kita lihat kondisinya ya. Karena beliau biar menemukan komunitasnya ya. Makanya kalau beliau dekat sama wali kota ya kan, dekat dengan LSM macam-macam, beliau banyak sebagainya sih ya, ya wakil ketua di apa Kadin ya, Depok ya. Iya, kemudian sekretaris PBSI ya. Ya. Iya. Jadi banyakkan sebagainya dia nih. Itu kenapa baju KNPI atau yang itu dicopotin, digerokin orang tuh? Oh, baju PP itu karena mereka kan di 01 saat. Walaupun apa namanya kadernya ada yang di 02 boleh, tapi jangan pakai baju katanya. Oh, buka baju dong. Akhirnya di telanjang dada gitu. Karena mereka secara politik ke 01. Oh gitu, secara institusi ya. Ya. Oh, apa FKPPI? PP Sat. PP. Pemuda Pancasila. Oh, Pemuda Pancasila. Pas ngelihat balihonya Bang Roy itu tadinya ada baju dengan PP-nya. Dia anggota PP juga. Ya. Komunitas itu lagi apa? Anak motor ya, Masya Allah. Jadi banyak sebagainya dia. Nah, nanti kita akan kembalikan dia ke komunitasnya ya. Nanti setelah ada beberapa informasi-informasi yang cukup penting nanti dari Bang Roni ke depan, insya Allah. Ya. Nanti kalau dia udah siap cerita nih, tahu nih. Ya. Baik ya, tentu saja masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Ya, atas kelebihan kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kekurangan, ya kita banyak-banyak istighfar. Kita minta sesuai dengan jadwal yang baca doa apa. Ustaz.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'buduka bi ni'matika alayya wa a'udzubika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik wa zikra rabitaha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah sudurha bifaidil aymani bik wa jami' tawakkuli alayk wa ihab ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan semuanya. Bang Roy nanti telepon Habib ya. Ya, Ustaz. Besok telepon Ustaz. Habib itu kan masalahnya di Zoom. Nggak diangkat. Waktu itu nyampaikannya kan. Sebenarnya Anda juga sama dengan Habib. Iya. Juga waktu itu Anda diminta ikut kajian sama Ustadz juga Anda nggak bisa karena ternyata masalahnya Zoom. Saya uninstall ulang, ternyata saya install ulang, sekarang bisa. Nah, iya. Coba tanya ke rumahnya, coba tanya ke rumah. Oke, oh iya, ini kan punya koneksi ini lele nih. Lele. Ya semuanya ya, jazakumullah. Yang belum selesai tilawah silakan diselesaikan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat selalu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.